Mari jemaat Tuhan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Aku tenang.
Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau Tuhan membawa kekasih-Mu. Kami aman dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami. Engkau sumber pertolongan. Engkau sumber pertolongan. Kaulah kubu pertahanan kami. Kaulah kota benteng. Pujian Allah yang besar Menara pemberasan. Kaulah sumber kemenangan, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber Kemuliaan bagimu ya Tuhan. segala kerendahan Kemuliaan bagi kami, Tuhan. Engkau Berikan Raja hormat di dan atas pujian bagi segala raja. Mazmur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kami hanya untuk Engkau Raja di atas segala. Syukur bagimu. Sebab besar Syukur kekuatan bagimu Tuhan. Allah yang terbaik dan termanis dalam api. Kemuliaan bagimu. Terdengar dari rumah-Mu yang Segala hormat bagimu. ada di tengah umat Kau ditinggikan Tuhan. Kau Raja Kau dihormati. Kau Tuhan kami. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan. Kami bersujud kepadamu. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Bapa Kau pujian yang layak. dari umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Kau yang layak Ya Tuhan yang kudus kami bawa korban Kau yang syukur. layak disembah. Korban syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dari wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau mendengarkan setiap seruan kami. Kau tak pernah menolak doa kami. Kau tak pernah menolak pujian dan penyembahan kami. Terima kasih. Kaulah kuat kami Tuhan. Kaulah kebanggaan kami. Kaulah pertolongan kami. Haleluya. Haleluya. Teruslah Roh Kudus Engkau berkarya di tempat ini. Lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus atas setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Mari seluruh jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, bahkan tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janji-Mu. Itu sebabnya kami berlari-lari hari ini masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran Tuhan, sehingga dengan iman kami berkata, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami ada di hatinya Tuhan, kami ada di pikiran dan rencana Tuhan. Itu sebabnya dengan iman kami menghampiri tahta suci Allah, menikmati hadirat Allah, sehingga hati kami diberkati, jiwa kami diberkati, hidup kami diberkati, roh kami menyala-nyala, menyembah, meninggikan, membesarkan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang hadir, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, berkati setiap kami yang boleh menyembah Tuhan. Bahkan kami tetap berdoa, sejauh mana suara pujian ini terdengar, sejauh mana firman Allah terdengar, Engkau menjamah setiap telinga yang mendengar Tuhan, sehingga ada kuasa Allah, ada pelipat gandaan kuasa, ada anugerah yang besar yang ada menghampiri setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini dalam ibadah kami, Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu, terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami terus terpaut kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia kami bawa di kehadapan-Mu Tuhan, sehingga Indonesia diberkati. Engkau memberikan pemerintah yang benar-benar Tuhan bijaksana, yang memiliki hati seperti hati Bapa, mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi sampai kepada jajarannya Tuhan, bahkan Tuhan Yesus para gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan kepala desa dan lurah. Kau memberkati Tuhan di sepanjang Indonesia ini Tuhan Yesus, sehingga Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan kami berdoa agar umat-Mu di Indonesia memiliki kemerdekaan dalam memuji Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Indonesia. Kau memberkati Sigotom Tuhan, yang menjadi daerah di mana kami berdiri Tuhan. Biarlah Sigotom bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati tanah-tanah di negeri Sigotom, diberkati sawah ladang, diberkati pertaniannya, bahkan diberkati orang-orang yang tinggal di negeri Sigotom. Anak cucunya Tuhan diberkati dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia Tuhan. Kau memberkati pimpinan kami Tuhan, Bapak Ruben Adi Abraham. Kau memberkati setiap staf Tuhan yang ada di bawah naungan hamba-Mu. Kau juga memberkati gereja-gereja-Mu di dalam dan di luar negeri, sehingga benar-benar GBI Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja kami di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Silitonga yang menjadi gembala di tempat ini. Tuhan kami berdoa hari ini Tuhan menaruh tangan-Mu di atas kepala hamba-Mu. Berkati urapi dengan lipat kali ganda Tuhan. Kau memberkati setiap hidupnya Tuhan, sehingga benar-benar apa yang Tuhan mau taruh lewat hamba-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah pelayanan ini. Beri kesehatan, kesabaran. Terima kasih Bapak, berkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan seluruh jemaat yang bersama dengan kami Tuhan memberkati. Jikalau ada yang sakit hari ini kami berdoa dari tempat ini, jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu, jamah mereka dimanapun berada. Yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Allah beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi sebab tidak terbatas di mana, kapan dan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pembangunan gereja-Mu yang boleh mulai dilaksanakan, pemelesteran gereja-Mu kemarin Tuhan. Kau memberkati Tuhan gereja-Mu. Apa yang kami butuhkan kami percaya, bukankah Engkau Allah yang kaya, yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami percaya Engkau mencukupkan kebutuhan dana kami Tuhan Yesus, sehingga pemelesteran ini boleh berjalan dengan
dengan baik. Bahkan gerejamu Tuhan, di mana Engkau hadir, boleh berdiri dengan baik Bapa. Berkati tukang yang sudah kami pilih Tuhan, sehingga tukang ini benar-benar bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang terus melawat gerejamu. Secara khusus kami berdoa buat jemaatmu Tuhan, yang hari ini bersyukur di hadapan-Mu. Kami berdoa buat keluarga Opung Prima, karena keluarga ini bersyukur di hadapan Tuhan, buat dikaruniakannya seorang cucu di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, lewat keluarga Bapak Dirga Tuhan Yesus. Kau memberkati Ibu Dirga yang hari ini masih di rumah sakit setelah pasca operasi melahirkan. Beri kesehatan, kesembuhan, kekuatan di dalam nama Yesus. Melawat hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Opung Chandro Tuhan, hamba-Mu rindu agar keluarganya dimenangkan, diberkati dimanapun keluarganya, anak cucunya Tuhan, yang ada di kampung ataupun di perantauan. Tuhan memberkati mereka, melawat mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, mara bahaya apapun yang mengganggu keluarga, anak cucu Poparan Opung Chandro. Berkati Opung Chandro secara khusus di masa tuanya, beri kesehatan, kekuatan dalam kepengikutannya akan Tuhan. Kau mengasihi dia melebihi apa yang dapat kami lakukan Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Rafika. Kalau hari Jumat beliau Tuhan, adik kami ini Tuhan akan mengikuti ujian di No Mention Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tahu. Bahkan tidak ada yang tidak mungkin di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Rafika, agar dalam ujiannya dia dapat mengerjakannya dengan tepat Tuhan Yesus. Boleh mengikuti perkuliahan kelak di No Mention yang dia rindukan Tuhan. Berkati keluarganya, agar keluarganya mampu Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan anaknya. Beri kesehatan kepada Amang Inang Angga Tuhan. Beri kekuatan kepada seluruh keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi bagi anak kami Rafika Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat Ferdinand. Kalau dia saat ini sedang magang dan adanya perpanjangan magang yang dia terima Tuhan, kami bersyukur apapun yang Ferdinand alami Tuhan, Tuhan tahu. Dan yang pasti kami imani yang terbaik, yang terindah, yang termanis, termulia, sedap dipandang mata dan didengarkan telinga. Itu yang terjadi bagi hamba-Mu Ferdinand Tuhan. Ketika dia belajar melayani Tuhan, Engkau memperhatikan dia, Engkau memberkati masa mudanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati keluarganya, orang tuanya, Amang dan Inang Lamro Tuhan. Bahkan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan cukupkan. Amen. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kami menikmati suasana sorga. Yang sakit hari ini di tengah-tengah ini tetap berkata kami kuat. Sekalipun dalam keadaan lemah, kami akan bersorak di hadapan-Mu. Kami terima berkat Allah. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh katakan haleluya. Amin. Tak pernah kami ragu kasih setiamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pedang hidupku. Katakan sepenuh
sama-sama katakan bersukacita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari sama-sama katakan bersuka. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari sebelah kiri saya katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Tidak mau kalah sebelah kanan saya katakan bersuka. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, lebih lagi katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapan surgawi turun atas hamba-Mu. Berkat Allah melimpah atas hamba-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti air yang mengalir di hatiku, ya seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku
Amin. Yesus. Untuk anugerah yang Kau sudah limpah-limpahkan bagi setiap kami. Tak satu pun di antara kami yang datang ke tempat ini pulang dengan kecewa. Karena kami mendapatkan sesuatu yang berharga di tempat ini. Kebenaran firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Dan kami tahu bahwa tantangan masalah boleh ada di hadapan kami, tetapi penyertaan Tuhan ajaib dan luar biasa di dalam segenap kehidupan kami. Dan Engkau yang menjanjikan bahwa kami lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan hari ini. Dan urapi hamba-Mu untuk menjadi alat untuk kebenaran firman Allah tersampaikan bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati. Kita yang siap diberkati sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini kalau kita boleh datang di tempat ini. Saya percaya tidak semua orang bisa semudah kita untuk boleh datang beribadah ke gereja. Apalagi kalau kita tahu di daerah-daerah yang sangat dan sangat rawan, itu enggak gampang Bapak Saudara. 2 hari yang lalu saya lihat di medsos tentang ada satu pemberitaan, ada satu gereja di Jalan Garu. Ketika mereka mulai bangun dan ternyata Bapak Saudara, masyarakat ramai-ramai untuk menolak pembangunan gereja. Kita bersyukur kalau kita di Sigotom ini dengan bebas kita masih boleh beribadah. Jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Saudara. Ada banyak tempat yang tidak bisa untuk kita beribadah. Dan saya percaya hari ini adalah anugerah besar bagi kita kalau kita boleh beribadah di tempat ini. Untuk itu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan gak minta yang terlalu muluk-muluk sama kita. Kita hanya berikan hati kita, perhatian kita, waktu kita saja. Enggak yang lain-lain Bapak Saudara. Enggak ada dikatakan ketika kita begereja apakah kita orang kaya, enggak. Apakah kita ke gereja, apakah kita orang terpandang, enggak. Tapi siapa saja kita yang mau datang ke gereja, Tuhan mau terima kita apa adanya, amin. Jadi Bapak Saudara, ada suami bilang begini sama istrinya, engkau istriku cuma habis-habiskan uang saja. Tiap minggu engkau pergi ke salon dan pergi ke salon. Lalu istrinya bilang, Pak aku pergi ke salon kan supaya cantik. Iya memang benar kau cantik, tapi kan kau sudah jadi istriku. Tapi kan Pak perlu supaya cantik. Mau cantik atau enggak cantik, kau kan sudah jadi istriku. Lalu si istrinya bilang, Bapak ini gimana sih untuk cantik aja salah. Itulah aku bingungnya lihat kalian perempuan, kata si suaminya. Rambut dicat, alis digambar, gigi dibuat pagar. Itu wajah atau perumahan Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ke hadapan Tuhan gak perlu yang lain-lain. Yang pastinya kita berikan hati untuk Tuhan, amin. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun ada tuntutan-tuntutan untuk kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kita. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan beberapa hamba Tuhan, ya, kami bilang bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh tantangan bagi kami, dan saya percaya tiap bulan itu penuh tantangan. Tapi bulan ini tantangannya luar biasa. Ibu Gembala bilang sama saya begini, Pak, kita perlu untuk skepin aja 17 juta. Yang pertama uang kosnya itu 1 tahun. Nggak boleh lagi selama ini Bapak Saudara bayarnya per bulan. Harus bayarnya 1 tahun ke depan. Dan saya hitung-hitung kalau 1 tahun sekian bulan, 12 bulan itu berarti 10 juta. Kemudian uang kuliahnya 4 juta lebih. Kemudian ongkosnya 2 juta lebih. Jadi untuk dia bawa aja ketika dia akan berangkat nanti di pertengahan bulan 8 itu 17 juta. Kemarin dari Dio juga, Pak, Mak, aku mau bimbel. Ya udahlah daftar dulu. Lalu ditanya bimbelnya berapa? 4 juta. Waduh, 17 juta tambah 4 juta. Udah berapa? 21 juta. Saya bingung dari mana Bapak Saudara. Lalu tiba-tiba anak saya Joshua bilang begini kemarin, Pak, kan kita mau beli subwoofer. Saya pikir iya memang penting juga subwoofer itu. Saya lihat Bapak Saudara minggu yang lalu ketika power kita nggak keluar, ibadahnya redup juga. Walaupun kadang-kadang kita bilang udahlah apa adanya, tapi musik itu juga menjadi semangat Bapak Saudara. Lalu dia bilang kan kita mau beli subwoofer, iya tapi uang kita kan cuma 5 juta. Lalu dia bilang begini, Pak aku udah tanya subwoofernya.
Harganya 7.800.000. Waduh, kalau 7.800.000 nanti aja lamang. Belum ada uang kita sampai ke situ, saya bilang. Udahlah Pak, usahakanlah Pak. 5,5 aja dari gereja. 5,5 aja dari orang Bapak. 5,5 dari mana? 1 juta aja uang gereja udah enggak ada, saya bilang begitu Bapak Saudara. Enggak, usahakanlah Pak. Nanti 2.300.000-nya saya yang nambahin. Saya pikir hebat juga ini anak saya. Lalu saya bilang, uangmu dari mana? Ada kalau di foto-foto Bapak. Iyalah, karena nanti kan setelah uangmu habis kan tinggal telepon. Pak, uangku kurang. Ya sama aja, memang uangmu, tapi kan sekarang dari mana datangnya uang itu gitu ya. Tapi saya agak bangga juga Bapak Saudara mendengar itu, berarti anak saya mau berkorban. Walaupun saya marah-marah, tapi di dalam hati saya bilang sama istri saya, udahlah. Kita memotivasi anak kita untuk dia mau menjadi orang-orang yang mau berkorban buat pelayanan Tuhan. Tapi kan kita lagi butuh uang bukan sedikit, 20 sekian juta dalam bulan ini harus terpenuhi. Lalu saya bilang sama Inang Krisa, saya percaya ketika kami menabur, Tuhan pasti berikan penuaian bagi kami. Karena kita disertai Tuhan loh Bapak Saudara. Dan ini bukan ngomong main-main loh Bapak Saudara. Bukan ngomong main-main, artinya memang keadaannya lagi mendesak. Keadaannya itu lagi menjepit kami, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini itu bukan untuk hanya bagi Bapak Ibu. Kalau saya katakan kita disertai Tuhan, kita diberkati. Kalau kita disertai Tuhan, kita berhasil. Lalu saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak mau hanya menjadi pemberita firman Tuhan, tapi tidak mendapatkan apa-apa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan-jangan ketika aku memberitakan, orang-orang lain diselamatkan, tapi aku tertinggal. Lah saya mau Bapak Saudara, ketika saya memberitakan, maka saya juga diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saya memberitakan, artinya saya bertanggung jawab untuk pemberitaan saya beritakan, supaya apa? Supaya apa yang menjadi bagian berkat itu nggak akan pernah salah alamat. Amin. Dari penyertaan Tuhan, kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari ayat ini kita belajar Bapak Saudara. Yang pertama, orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan dampaknya adalah, yang pertama Bapak Saudara, yang pertama menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, menjadi umat pilihan Tuhan. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ke atas tadi. Ya. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita ini adalah orang yang disertai Tuhan, itu artinya maka kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Coba lihat kiri kananmu. Katakan sama dia, Anda itu dipilih Tuhan. Jadi kita ini Bapak Saudara orang-orang pilihan. Katakan amin. Artinya kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini bukan orang biasa-biasa. Kita ini bukan orang yang gak ada apa-apanya. Mau diejek, mau dihina, mau direndahkan. Hari ini katakan dalam hatimu, saya orang pilihan Tuhan. Kenapa? Karena kita disertai Tuhan. Dan Tuhan gak sembarangan menyertai orang. Dia pasti memilih orang-orang yang disertainya itu. Maka itu artinya kita menjadi orang pilihannya. Abraham dipilih Tuhan, sehingga dia diperlengkapi oleh Tuhan. Dia menjadi bapak orang percaya. Yakub dipilih Tuhan, sehingga ketika dia ada di rumah Laban, begitu banyak tantangan yang dia hadapi, dia senantiasa keluar sebagai pemenang. Ishak dipilih Tuhan, sehingga ketika dia ada di Gerar, itu terjadi kelaparan, tapi Ishak menabur, dan pada tahun itu dia mendapatkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Tuhan.
Hari ini kita dipilih Tuhan loh Bapak Saudara. Dan pilihan Tuhan gak akan pernah salah tempat. Pilihan Tuhan gak akan pernah salah alamat. Coba kita baca Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6 tadi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang Zakaria dan Elisabet. Siapa Zakaria dan Elisabet? Zakaria dan Elisabet itu adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca dalam satu perikop ini, maka dinyatakan atau dikatakan di sana bahwa Elisabet itu adalah perempuan yang mandul, yang artinya nggak akan mungkin punya keturunan, nggak akan mungkin punya anak. Tetapi Alkitab kita katakan ternyata si perempuan mandul tadi punya anak, dan anaknya bukan anak sembarangan, anaknya justru dijadikan pembuka jalan untuk kelahiran Yesus Kristus, dan anaknya diberi tugas yang mulia sebagai pembaptis untuk jalan pertobatan bagi setiap orang. Yang pertanyaan kita hari ini, kenapa Zakaria dan Elisabet itu mendapatkan anugerah yang luar biasa? Jawabannya, Zakaria dan Elisabet orang pilihan Tuhan. Hari ini apa yang menjadi masalah kita? Mungkin kita berkata, Tuhan ada banyak masalah yang saya hadapi. Ada banyak persoalan yang saya hadapi. Ada banyak tantangan yang saya hadapi. Ada banyak cacian yang saya hadapi. Ada banyak tekanan yang saya hadapi. Ada banyak masalah yang saya hadapi. Tekanan ekonomi saya Tuhan luar biasa. Hari ini saya mau katakan, mana lebih berat ketika tantangan yang dihadapi oleh Elisabet. Dia menjadi seorang perempuan yang mandul. Dia menjadi perempuan yang gak bisa punya anak. Alkitab kita catat, perempuan mandul itu adalah perempuan yang terkutuk. Anak yang tidak dilahirkan dari situ keluarga, itu membuktikan bahwa keluarga itu adalah terkutuk. Dia bukan saja tidak mempunyai anak, tapi dia mendapatkan tekanan dari masyarakat. Dia bukan saja tidak punya anak, tapi dia juga mendapatkan masalah dari masyarakat. Dia mendapatkan hukuman dari masyarakat. Ketika dia berjalan keluar, orang-orang akan memandang dia, lihat itu orang terkutuk. Ketika dia keluar dari rumah, orang-orang akan berkata kepada dia, lihat itu perempuan terkutuk. Dan ini bukan masalah mudah untuk dihadapi oleh Elisabet. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang punya masalah seperti ini, Tuhan mampu bela dan Tuhan sertai dia. Jawaban kita karena dia adalah orang pilihan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami hal yang seberat apa yang dialami oleh Elisabet. Tapi saya mau katakan hari ini, engkau akan dapatkan jalan keluar dari setiap masalahmu. Engkau akan dapatkan kemenangan dari setiap persoalanmu. Engkau akan mendapatkan berkat dari setiap tekanan yang kau hadapi. Engkau akan mendapatkan berkat dari setiap keuangan yang kau butuhkan hari ini. Karena jawaban kita satu, kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kita bukan orang sembarangan Bapak Saudara. Kita orang pilihannya Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang paling kaya. Tapi ketika ada sesuatu yang perlu Tuhan berikan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat Sigotom ini, maka Tuhan katakan, jemaat GB Sigotom, utamakan karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika Tuhan katakan, aku mau berikan anak-anak yang berhasil, maka Tuhan katakan, GB Sigotom, jemaatnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kita ini orang pilihan Tuhan. Maka untuk itu menjadi orang pilihan Tuhan, hiduplah benar di hadapan Allah. Dan hiduplah menurut perintah dan ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak kita hari ini. Ibadah ini adalah ibadah yang berguna untuk meningkatkan iman kita dan juga untuk kehidupan kita, bukan hanya di masa kini, tapi juga di masa yang akan datang. Inilah makanya, kenapa kita mau datang beribadah? Karena kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita mau datang beribadah? Karena kita mau tunduk kepada segala perintah Tuhan. Hari Kamis yang lalu,
sebenarnya udah lama loh Bapak Saudara, saya terganggu dengan adanya mulu kayak lebah gitu Bapak Saudara, lek foto habas batak neon. Biasa Bapak Saudara, saya lihat sudah di badan saya, lalu saya terpiskan, ternyata ada 2 di tangan saya, baru saya lihat, lalu saya tepis, ternyata yang satu sudah sempat menyuntikkan racunnya. Akhirnya saya merasa pedih, ya, saya merasa pedih luar biasa. Saya buat, ternyata besoknya bengkak, besoknya 2 puasa. Dengan mudah saya bisa bilang begini, Ma, kau ajalah yang sampaikan firman Tuhan. Atau saya telepon Inang Krisya, Inang lah yang sampaikan firman Tuhan. Kan gampang Bapak Saudara, karena mereka udah biasa bawa firman Tuhan. Tapi saya pikir gak mungkin hanya karena ini saya kasih tanggung jawab kepada orang lain. Lalu saya mau tunduk kepada siapa? Kalau Tuhan sudah berikan saya sebagai seorang gembala, akhirnya saya sampaikan firman Tuhan, walaupun di keadaan yang berdenyut. Tapi saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan, orang yang mau hidupnya benar, orang yang mau hidupnya segala perintah dan ketetapan Tuhan, dia mau tunduk di dalamnya, maka kepada mereka dinyatakan Tuhan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kita ini orang pilihan Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Saudara. Masa orang pilihan Tuhan hidupnya sembarangan? Sekarang kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Kalau sempat orang gak menghargai kita oleh karena tindakan dan perilaku kita, maka yang dipermalukan siapa? Tuhan. Jadi Tuhan gak akan pernah salah pilih Bapak Saudara. Dia akan pilih orang-orang yang mau hidup sesuai dengan ketetapannya. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak dipermalukan. Supaya Tuhan tidak dipermalukan. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari hiduplah sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terbukti bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Tapi kan kita dibenci Pak, iya. Tapi kan kita gak disukain orang, iya saja, gak apa-apa. Tapi di balik itu kan orang mengatakan, kenapa dia dibenci? Karena dia lebih memilih Tuhannya daripada memilih untuk dia berkompromi dengan sesuatu yang gak benar. Torbang namar Tuhani, dari katanya dia katakan torbang martuhani, tapi dari hatinya yang paling dalam dia mengakui, ayang gohalaki ya teh, dan terganggu namar Tuhani. Kenapa orang sampai katakan seperti itu Bapak Saudara? Karena memang yang kita lakukan bukan sesuatu yang gak benar. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kita ini adalah orang pilihannya Tuhan. Amin. Kita ini orang pilihan Tuhan. Yang kedua, apa dampak? Menjadi umat yang berhasil. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Sama-sama kita baca yang berwarna putih Bapak Saudara. 2, 3 ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dampak bagi orang yang disertai oleh Tuhan adalah yang pertama dia menjadi orang pilihan, dan yang kedua dia akan menjadi orang yang selalu dan selalu berhasil di dalam segala apapun yang sedang dihadapi. Karena kita akan menghasilkan buah, dan buah kita itu gak akan busuk, tapi buah kita akan tetap. Seperti pohon yang tertanam di aliran sungai, kita akan terus dan terus berbuah. Bisa saja kita mengalami musim-musim kemarau, bisa saja kita mengalami musim-musim yang begitu panas, tetapi air kita gak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena sumbernya ada bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan yang menjadi kasih seperti air yang tak akan pernah kering, mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-20. 2, 3 ya. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan.
Apa yang dialami oleh Daniel? Yang pertama, Daniel digabungkan dengan orang-orang terpintar dari orang-orang Babel. Dan Daniel gak mau menajiskan hidupnya. Dia menjaga. Dia gak mau makanan-makanan yang haram. Dia gak mau makanan-makanan yang gak diperkenankan oleh Tuhan pada zaman itu. Bapak Saudara, ya, haram bagi orang-orang Ibrani untuk memakan makanan yang tidak diizinkan oleh Tuhan mereka makan, dan mereka jaga itu, Bapak Saudara. Lalu sampai suatu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi yang paling aneh. Raja Nebukadnezar berkata kepada orang-orang ahli yang ada di daerahnya, yang ada di kerajaannya, sekarang kumpul kalian semua orang-orang ahli, katakan kepadaku apa mimpiku dan apa artinya. Kalau kita ditanya apa arti mimpi, mungkin kita masih bisa berpikir. Dan kita akan berkata kepada orang yang mimpi itu, apa mimpimu? Tetapi ini Raja Nebukadnezar adalah orang yang aneh. Dia bertanya kepada orang-orang yang ahli di situ, apa mimpiku dan apa artinya? Makanya orang-orang di sana berkata, Tuhan jangan engkau mencobai kami. Dari mana kami tahu apa yang menjadi mimpimu, engkau yang bermimpi. Tapi tanyalah kepada kami apa yang menjadi artinya. Dan Raja Nebukadnezar pada waktu itu marah dan berkata, siapa yang tidak bisa mengartikan mimpi, maka mereka akan dipenggal kepalanya dan dibunuh. Lalu Daniel berkata kepada seorang pegawai yang bernama Aryok. Dia katakan, Aryok, apa yang sedang terjadi? Lalu Aryok menceritakan, Raja meminta untuk orang-orang ahli supaya mereka menyampaikan apa yang menjadi mimpinya dan apa yang menjadi artinya. Lalu Daniel berkata kepada Aryok, hadapkan aku kepada Raja. Dan ketika dihadapkan kepada Raja, Daniel berkata, inilah mimpimu dan inilah artinya. Dan itu yang Tuhan berikan kepada Daniel di hadapan segala tantangan yang dihadapi. Karena kalau orang-orang ahli dan orang-orang pintar dibunuh, maka Daniel pasti akan terbunuh. Kalau orang-orang pintar itu dipenggal kepalanya, maka Daniel pasti akan dipenggal kepalanya. Tapi Daniel bisa melewati itu. Kenapa? Karena Daniel punya hikmat. Hikmat yang memberikan dia kemenangan. Kenapa Daniel punya hikmat yang luar biasa? Karena Daniel adalah orang yang selalu dijamin keberhasilannya. Dia disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya dunia ini semakin susah dan semakin parah. Maka anak-anak Tuhan perlu hikmat untuk menghadapi tantangan yang sedemikian rupa. Jadi kita nggak bisa, Bapak Saudara. Unang mak nggak bisa. Memang bakal terjadi. Dan yang kedua, bukan hanya hikmat yang menjadikan Daniel itu menjadi pemenang, tetapi kekuatan. Ada kekuatan yang luar biasa. Ketika Daniel dicela akan ibadahnya, maka dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan singa-singa itu terdiam, tidak ada yang berani untuk membuka mulutnya dan menerkam Daniel. Kenapa? Seolah-olah Daniel itu lebih kuat daripada singa-singa itu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menguatkan Daniel. Masalah di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menjerumuskan kita, ingin menjatuhkan kita, ingin membuat kita bertindak. Tapi saya mau katakan, ada kekuatan Tuhan dalam setiap hidup kita. Singa-singa itu akan terdiam, singa-singa itu akan tertutup. Kita percaya ada Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Dan mari bangkitkan apa yang menjadi iman kepercayaan kita. Karena Tuhan sudah tunjukkan kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya gak pernah mimpi ada gereja di tempat ini.
Karena yang punya tanah ini, itu bukan orang Kristen. Dan ketika ini jadi, nggak mudah prosesnya. Karena ini tanah udah ada sertifikatnya. Sementara mereka sudah ada di Pekanbaru. Lalu saya bilang kepada notaris, bagaimana tanah ini bisa pindah tangan? Ya kedua-duanya harus di sini. Suami dan istri harus menandatangani. Lalu saya bilang sama yang punya tanah, nggak bisa. Istri juga harus di sini. Lalu dia bilang, istri saya lagi baru melahirkan. Gimana bisa datang kemari? Lalu notaris bilang gini, ya caranya buat surat kuasa. Tapi harus di depan notaris juga di Pekanbaru. Dan dia mau, Bapak Saudara. Dan saya bilang saya nggak mau keluar uang lagi, karena kami nggak punya uang lagi. Yang 80 juta itu ya itulah semua. Lalu dia bilang sama saya, Pak, masa di foto kamu, olantu notaris di Pekanbaru 500.000. Pastinya saya percaya, kenapa mereka mau? Karena Tuhan yang buka hatinya untuk dia mau berkorban untuk itu. Jadi gereja ini seperti dipermudah loh Bapak Saudara. Kenapa dipermudah? Karena bukan kita yang kerja, Tuhan yang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Karena kita menjadi umat yang dipilih, yang pertama. Yang kedua, karena kita menjadi umat yang berhasil. Yang ketiga, terakhir Bapak Saudara. Menjadi umat pewaris dari janji-janji Allah. Yohanes pasal 15 dan 16 tadi, kita kembali. Sama-sama kita baca yang kuning paling bawah, 2, 3 ya. Iya, apa yang kita minta kepada Bapa diberikannya kepada kita. Karena Bapa itu adalah pemilik segala-galanya. Bapa itu adalah pemilik bumi ini. Saya sering bilang sama teman-teman, saya bersyukur di Sigotom ini kami ikut menjadi pewaris. Kenapa? Karena kami bisa diterima di Sigotom ini. Kami bisa punya tanah, kami bisa punya rumah. Jadi kalau tanah aja Tuhan kasih, apalagi yang lain loh Bapak Saudara. Dia akan wariskan keberhasilan, dia akan wariskan kesuksesan, dia akan wariskan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh keturunan dan keturunan kita. Maka kita akan berkata kepada keturunan kita nggak bisa wariskan apa-apa, tetapi Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia akan mewariskan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi untuk itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, maka yang ketiga, kita menjadi pewaris dari kehendak dan kebaikan Tuhan segala raja. Coba bilang sama kiri kanan, hubereng jubuhim, adong dobuhi pewaris. Atong bereng jubuhi kunimujo. Rak madokom mahita, ay sarupa dohita sama-sama pewaris. Amin. Kita pewaris loh Bapak Saudara. Ay anak nihalakan berhasil. Loh anak orang berhasil, anak kita pasti berhasil. Anak nihalakan bui hasea, loh anak nihalakan hasea, anak kita pasti hasea. Kenapa? Karena kita pewaris dari janji-janji Tuhan. Ya beri kemuliaan buat Tuhan kita. Gak usah takut-takut Bapak Saudara. Intinya mau disertai Tuhan. Intinya mau berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berjalan bersama Tuhan, yang pertama dia akan menjadi umat pilihan. Yang kedua dia akan menjadi umat pemenang. Yang ketiga dia menjadi umat pewaris dari janji-janji Tuhan. Lalu apa yang menjadi kekurangan lagi Bapak Saudara? Gak ada kan, enak hidup dalam Tuhan. Nyaman hidup dalam Tuhan loh Bapak Saudara. Di doa puasa kami saya bilang sama pengerja, mari setia, mari sungguh-sungguh. Saya berani bersaksi, walaupun Angga itu baru kerja. Tapi saya bilang begini, di akhir-akhir ini saya lihat dia kesetiaannya luar biasa, kemauannya luar biasa, kesungguhannya luar biasa. Kadang-kadang dia nyemprot, tapi dia
Sempatkan datang ke gereja, kadang-kadang dia pergi ke ladang, tapi ketika dia bilang jam sekian datang ke gereja, dia datang ke gereja. Ketika dia ada di ladang, di sawah, ketika dikatakan doa puasa, dia datang doa puasa. Dan ini salah satu keajaiban. Saya bilang sama anak muda, biasanya orang melamar kerja, baru dipanggil. Dan paling sering orang melamar kerja. Dari 20 perusahaan yang dilamar, satu pun gak ada yang manggil. Atau dari 20 perusahaan yang kita lamar, mungkin ada yang manggil. Lalu kita ujian dulu. Tapi anak Tuhan bukan melamar kerja, tapi kerja yang melamar anak-anak Tuhan. Dicari loh Bapak Saudara. Daniel itu dicari. Yusuf itu dicari. Walaupun pertamanya Yusuf udah melamar. Molo malua do hamu sianonan non ingok mau dah. Babo hamuan no tu Fir'aun. Asaboy au keluar sianon. Molo boy do pikariju. Aliahan terjadi dang diingot. Sampai Tuhan bilang kepada Fir'aun, kau mimpi dulu seperti ini. Supaya apa? Supaya anakku Yusuf engkau panggil untuk menjadi Perdana Menteri. Enak enggak kita Bapak Saudara? Sampai orang bilang begini, la subuh yaumu dupuang. Tulu hari tulu burung mau terganggu. Alaniah. Allah di doa Tuhani, ikon ra'au tu gebisi gotom, gebi jemaat gebisi gotom. Kita nggak cari jiwa, jiwa cari gereja, karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mau seperti itu Bapak Saudara? Jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kita tundukkan kepala. Bapak kami bersyukur Tuhan. Buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Ketika kami disertai oleh Tuhan, maka Tuhan menjadikan kami menjadi umat pilihan. Ketika kami disertai oleh Tuhan, Tuhan menjadikan kami menjadi umat pemenang. Ketika kami disertai oleh Tuhan, Tuhan menjadikan kami menjadi pewaris dari anugerah, kebaikan dan kasih setia yang luar biasa buat negeri kami Sikoto. Kami percaya kami akan ada dalam. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan di negeri ini. Karena negeri ini adalah menjadi tanah Kanaan bagi kami. Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan negeri ini menjadi negeri yang kaya raya. Oleh karena negeri ini ada Tuhan yang bersama-sama dengan negeri ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur buat segala kebaikan. Sebentar kita akan berdoa. Bagi yang butuh untuk doa silakan datang ke depan. Dan sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara. Mari hamba-hamba Tuhan kita topang dalam doa. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya akan dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan dia. Jamah dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
dari Tuhan menyertainya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati apa yang menjadi kerinduan dari hamba-Mu. Berkati apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hamba-Mu. Di dalam segala sesuatu yang dia sedang pergumulkan di hadapan Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan dan penolong di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan dari anak-Mu ini ya Bapa. Pertolongan yang daripada Tuhan. Selalu ada bersama-sama dengan dia. Engkau yang memberikan dia kekuatan di dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang dihadapi. Dan percaya Tuhan selalu bersama dengan dia. Berikan dia menjadi umat yang menjadi pilihan Tuhan di dalam hidupnya. Menjadi umat yang berkemenangan. Menjadi umat pewaris dari setiap janji-janji dan kebaikan Allah. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan dari anak-Mu ini ya Bapa. Kasih dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Dan Engkau menolong dia di dalam segala pergumulan demi pergumulan yang dia hadapi. Kami percaya berkat-berkat Allah mengalir, berkat-berkat Allah tercurah, berkat-berkat Allah menjadi milik dan kepunyaan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oh, nyatakan kasih dan pertolongan-Mu bagi Tuhan. Engkaulah senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Pembelaan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Engkau memberikan dia kasih yang luar biasa. Oh, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan keajaiban Tuhan yang luar biasa menjamah dia. Memulihkan dari segala sesuatu yang dia butuhkan. Dan sehingga Tuhan nyatalah di dalam hidupnya. Ada pertolongan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa ada bersamanya dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan orang tua kami ini di dalam segala apapun yang sedang dia hadapi, bahkan sakit penyakit di masa tuanya. Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan dia, dan Engkau yang menjamah, menolong dan memberkati dia, memulihkan segala sesuatu di dalam tubuhnya. Dan Engkau Tuhan yang menjamah hati dan pikirannya, sehingga tantangan apapun, masalah apapun, pergumulan apapun yang dia hadapi, ada Tuhan yang bersama dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan orang tua kami ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, pemulihan yang luar biasa, kasih yang luar biasa, yang luar biasa di masa tuanya. Kau senantiasa beri kekuatan penghiburan, ada bersama-sama dengan dia. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kasih yang luar biasa buat orang tua kami ya Tuhan untuk terima ini. Dia bersyukur buat apa yang sudah Tuhan nyatakan di masa tuanya. Berkat-berkat Allah begitu besar. Biarlah iman percaya juga semakin besar di hadapan Allah. Biar semakin setia. Engkau sudah memberikan pertolongan dan pertolongan dalam hidupnya. Nyatakan itu semakin luar biasa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada keajaiban yang senantiasa menyertai dari orang tua kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga orang tua kami Tuhan. Ngomong mana ini ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulannya buat anak-anaknya, buat keturunannya. Engkau Tuhan yang bersama dengan dia. Engkau Tuhan yang menjadi penolong. Engkau Tuhan yang menjadi pembela. Bahkan Tuhan kami percaya dimanapun anak-anaknya, anugerah, jamahan, pertolongan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Tidak pernah lepas dari dalam dirinya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan orang tua kami, Tuhan Opung Chandro ini apa-apa. Kasih-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang luar biasa, pertolongan-Mu yang luar biasa. Di masa tuanya, Tuhanlah yang menjadi pembela, penolong, dan penghibur di dalam dirinya. Biarlah Tuhan di kesendiriannya di Sikotom ini, yang jauh dari anak-anaknya. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari dirinya. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Engkau tidak akan pernah mempermalukan hamba-Mu ini ya Bapa. Sampai masa tuanya, Engkau Tuhan yang menggendong dia, Engkau Tuhan yang menopang dia, Engkau Tuhan yang menuntun dia, dan Engkau Tuhan yang menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anaknya yang ada di perantauan, berkati cucu-cucunya Tuhan, berkati mereka dengan kasih setia, berkati mereka dengan pemulihan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk siang. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong kami, memberkati kami. Memberikan kami kemenangan-kemenangan dalam setiap apapun yang menjadi masalah dan tantangan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan sudah pilih kami. Kami percaya Tuhan sudah panggil kami menjadi umat yang luar biasa, umat pemenang yang selalu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkat besar yang luar biasa turun atas hamba-Mu. Berkat kesehatan Tuhan Kau berikan bagi hamba-Mu. Hikmat marifat Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya boleh minta waktu sebentar untuk kita mendengarkan pengumuman. Warta Sepekan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotom, penyertaannya ajaib, Minggu 31 Juli 2022, pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, dan Instagram Tony Silitongan 1, dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Senin ibadah doa pengerja pukul 19.30. Rabu menara doa di gereja pukul 17.30. Jumat ibadah doa puasa dan menara doa pukul 13 sampai dengan 14 di rumah gembala. Sabtu menara doa
pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini, yang pertama Pratama Simanjuntak, 4 Agustus 2019 ulang tahun yang ketiga. Yang kedua Delita Panggabean, 5 Agustus 1998 ulang tahun yang ke-24. Bapak Ibu tolong sampaikan pada anak-anak kita, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sabtu ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah raya minggu 31 Juli minggu depan ya. Agustus minggu depan ya Bapak Ibu. Pukul 10 WIB. WL Ibu Yuda, back singer Ibu Daniel, Ibu Wendy dan Bella, doa syafaat Ibu Vicky, penerima tamu Ibu Angga dan Ibu Naldi. Ada sedikit tambahan Bapak Ibu, ucapan syukur dari keluarga Opung Prima sebesar 100.000, dari Opung Chandro sebesar 100.000, ucapan syukur dari keluarga Amang Angga sebesar 100.000, dan yang terakhir ucapan syukur dari keluarga Bapak Lamro sebesar 300.000. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dikasih oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang berkemenangan dengan iman, setelah kita katakan amin.